Selamat siang, Bu Zat. Selamat siang, Pak Dikit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Luar biasa baik. Pada siang hari ini sebenarnya kita akan membicarakan kegiatan pos yang akan panjenengan lakukan besok. Jadi kita membicarakan hal-hal yang perlu disediakan panjenengan dari panjenengan. Dan sebelumnya saya informasikan bahwa kegiatan ini kita rekam karena untuk keperluan dari pendidikan calon guru penggerak. Oleh karena itu tidak apa-apa nih direkam. Tidak apa-apa, Pak. Baiklah. Besok rencana dari coaching yang akan Ibu lakukan seperti apa? Iya, Pak. Coaching yang akan saya lakukan besok tentunya yang pertama kita lakukan dengan suasana yang santai, Pak. Suasana yang santai, karena ketika suasana yang santai itu nanti coach akan bisa menyampaikan apa permasalahannya itu secara mengalir, Pak. Yang pertama itu suasana yang santai, dan saya akan menempatkan diri saya itu secara jadi tidak menggurui dan tidak ada yang digurui, sejajar begitu, Pak. Ya. Ini yang akan dicoachi dari jenengan ini siapanya ini? Ini rekan saya, rekan guru TK, kebetulan dari TK lain, Pak. Jadi tepat sekali agar nanti bisa sama-sama guru itu. Iya, betul sekali. Kalau tadi saya menangkap santai itu berarti semacam kayak curhat biasa. Iya, betul, kayak ngobrol-ngobrol seperti suasana keseharian, jadi tidak formal begitu. Untuk hal yang sudah panjenengan siapkan, apa apa ya? Ya, untuk coaching besok saya sudah menyiapkan diri saya agar besok itu saya bisa saat coaching bisa hadir dengan penuh, bisa menyimak apa yang coach sampaikan kepada saya, dan tentunya nanti saya bisa merespon dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Seperti itu, Pak. Jadi secara garis besar semuanya sudah disiapkan? Iya, insya Allah sudah siap, Pak. Kemudian kalau melihat dari apa yang panjenengan siapkan tadi, mungkin panjenengan juga Anda juga bisa membuka rubrik penilaiannya. Kita sama-sama tahu aja lah rubrik yang akan digunakan untuk supervisi biar nanti lebih fokus dalam panjenengan melakukan coaching. Ya, tadi sebenarnya pada intinya pada poin mitra itu sudah Anda sampaikan, kemudian pada poin pertanyaan berbobot juga sudah Anda sampaikan, kemudian pada hadir penuh ya? Iya, Pak. Hadir penuh sudah. Saya rasa secara garis besar sudah. Kemudian hal yang utama dari coaching yang ingin Anda kembangkan pada bagian mana untuk besok ini? Oke, untuk besok itu hal yang utama yang ingin saya kembangkan itu dalam saya itu bisa mendengarkan secara aktif, Pak. Karena untuk mengidentifikasi masalah dan untuk nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan pengantin itu saya harus benar-benar bisa mendengarkan secara aktif, dalam artian saya bisa menyimak apa sih sebenarnya yang disampaikan coach itu, titik poinnya itu seperti apa. Saya bisa menemukan kata-kata kunci, sehingga kalau sudah ketemu kata kunci kan, oh jadi seperti ini yang ingin disampaikan, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang intinya mengarah pada tujuan, seperti itu. Biasanya dari orang yang cerita atau berarti biasanya ada kata-kata yang diulang-ulang. Ya, betul, Pak. Yang kata-kata diulang itu kan secara tidak langsung mengisyaratkan itu kata kuncinya permasalahannya itu yaitu. Jadi yang diulang-ulang itu adalah titik permasalahannya di situ. Jadi nanti akan diapakan dari ketika sudah menemukan kata kunci tadi itu kalau itu kita tanyakan lagi, kita kejar lagi. Iya, Pak, kalau kita sudah menemukan kata kuncinya berarti kan identifikasi dulu permasalahannya itu sebenarnya seperti apa. Kalau sudah diidentifikasi, nanti tentunya kan akan muncul sebuah tujuan dari percakapan saya dengan kunci yang akan saya kembangkan itu. Tujuan akhirnya di akhir percakapan itu mau yang didapat itu seperti apa, dan dari tujuan yang sudah ditentukan kan pasti ada alurnya, Pak, untuk mencapai
ketika solusi itu sudah ditemukan Pak, itu pasti akan ada sebuah komitmen atau tanggung jawab untuk bisa bagaimana rencana aksi itu bisa terlaksana. Terkait semua, jadi dari kata kunci digali lebih lanjut, identifikasi, kemudian solusi dan rencana dilanjutkan. Nah, kalau mengingat dari konsep awal tadi bahwa posisi nanti pandangan sebagai coach dan juga coachingnya yang akan sejawab, itu kan kalau bisa, kalau merujuk ke indikator yang ini, kalau merujuk pada indikator yang setara, jadi kan upayanya adalah ketika melakukan coaching itu diharapkan tidak ada kesan negatif yang muncul. Maksudnya, jadi karena coaching secara tidak dianggap kita sebagai coach, misalkan yang sebagai coach terus terlihat menggurui dan lain sebagainya. Kira-kira untuk bisa menghilangkan kesan negatif yang muncul atau tidak menggurui, nanti kira-kira apa yang strategi seperti apa yang akan diterapkan? Oke, baik Pak. Agar tidak terkesan memunculkan stigma menggurui dan digurui itu Pak, tentunya kan kalau menggurui itu kayak kita kan langsung memberikan harusnya kamu seperti ini langsung memberikan apa ya Pak, memberikan solusi, kayak memberikan kayak apa ya, justifikasi juga itu Pak. Nah, untuk menghindari hal tersebut nanti kan yang akan saya lakukan itu setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Puji, nanti kan saya akan menggali lebih lagi ketika Puji mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Jadi saya tidak langsung kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi saya mau memunculkan apa sih yang bisa dilakukan ketika dihadapkan dalam situasi seperti itu Pak. Jadi yang saya tangkap di sini adalah semua indikator dari rubrik penilaian besok ini sudah pandangan siapkan semua, dan yang utama adalah pada pertanyaan setelah pandangan menemukan kata kunci, dan kemudian semuanya akan dikembalikan kepada kuncinya agar mengungkapkan mungkin keadaannya, kemudian gagasannya, dan kemudian rencananya dia sendiri seperti apa. Secara garis besar semuanya sudah masuk. Kemudian kalau misal besok itu yang dari Bu Jarwani itu cita-citakan, harapkan besok coaching yang akan dilaksanakan itu akan berhasil ketika seperti apa? Ya, baik Pak. Jadi indikator keberhasilan dari coaching yang akan saya lakukan besok itu ya ketika coaching menyampaikan permasalahannya kepada saya, itu nanti di akhirnya itu Uji bisa menemukan sendiri solusi atau gagasan dan alternatif pemecahan masalah. Mungkin tidak hanya satu ide Pak. Ketika hanya satu ide itu dilaksanakan, mungkin ketika ada hambatan akan stuck di situ. Tapi ketika kita menggali lagi plan A mungkin tidak bisa diterapkan, lalu plan apa lagi yang bisa diterapkan. Jadi kalau kemungkinan opsi pertama itu tidak berhasil, opsi yang kedua itu bisa dilanjutkan. Jadi saya inginnya itu kunci saya itu lebih bisa berpikiran terbuka seperti itu. Iya, pandangannya luas seperti itu. Dan kita kembali lagi kepada tujuan dari coaching, itu mengembangkan coachingnya. Iya, betul Pak. Semoga besok kunci dari pandangan bisa mengembangkan sendiri dan bisa mengidentifikasikan sendiri, punya solusi sendiri dan benar-benar jalan. Oke, saya rasa demikian untuk diskusi kita di substansi. Semoga besok ketika berjalan mengimplementasikan atau benar-benar melaksanakan coaching dengan rekan dengan bisa berjalan dengan lancar dan membawa dampak peningkatan baik visi sendiri dalam pelajaran maupun bagi Bu Jarwani ketika berperan sebagai coach. Dan ada mungkin yang mau disampaikan? Mungkin cukup Pak. Terima kasih atas motivasinya juga Pak Sigit. Semoga besok coaching yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa besok saya dikabar ya, saya ikut juga. Oke, baik Pak, siap Pak. Sekian dulu, silakan bisa kita melanjutkan tugas masing-masing. Iya Pak, mari Pak Sigit.
kalau diajak ke dalam bermain di dalam itu mereka tuh pada nggak mau, inginnya bermain di luar terus. Jadi saya bingung jika pembelajaran harusnya di dalam kelas mereka nggak mau masuk. Ini dia saya bingung. Oke, baik. Jadi Ibu Bidari itu mengalami kegalauan ya, dengan anak-anak yang harusnya itu saat jam masuk kelas tapi masih asik di luar. Oke, baik. Kalau sebenarnya yang Ibu Bidari itu inginkan itu seperti apa dari anak-anak? Biasanya ini tuh pas jam pelajaran, jam ini ya, jam masuk kelas mereka di dalam kelas, kalau jam istirahat mereka bisa bermain di luar. Itu saja sih Bu. Tapi ternyata itu dari yang saya alami ini banyak sekali orang tua yang inginnya sebelum anaknya masuk itu mereka mendampingi juga. Jadi kalau anaknya nggak mau dengan sendirinya pengen masuk kelas ya dibiarkan saja. Jadi mereka itu malah menunggu mau pulang Bu. Itu saja. Gimana mengatasinya? Jadi yang Ibu Bidari inginkan itu harapannya kurang lebih anak itu bisa disiplin waktu ya. Jadi waktunya mereka masuk kelas bisa masuk kelas, waktunya istirahat nanti baru bermain bersama di luar kelas itu. Dan itu ada pengaruh juga dari wali murid yang menunggui. Tapi banyak nggak wali murid yang menunggui? Sebenarnya enggak sih, ya cuma satu orang. Tapi di apa ini ya, saya minta dengan baik-baik itu kan enggak mau, itu kan pengennya malah menunggu anaknya. Jadi begitu anaknya masuk, dia itu masuk. Ini kan juga bingung juga. Akhirnya ya saya terpaksa sekarang laporan sama kepala sekolah. Kepala sekolah dia tidak. Begitu. Jadi Ibu kepala sekolah sudah bertindak untuk mengatasi yang wali murid satu itu. Tapi untuk sekarang apakah wali murid itu masih menunggui atau bagaimana? Alhamdulillah setelah ada ini, setelah ada bidang-bidang yang kepala sekolah juga saya wali murid terus masuk ya, cuma mengamalkan masuk terus selanjutnya ya juga pastikan berdua. Oh begitu. Jadi untuk yang wali murid itu sudah bisa terkondisikan. Hanya saja sekarang masalahnya disiplin waktu anak-anak seperti itu Ibu Bidari ya. Kalau ya Ibu Bidari inginkan nanti di akhir percakapan kita hari ini, percakapan yang cukup singkat itu nanti Ibu Bidari pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya ingin masalah yang saya sampaikan tadi bisa terselesaikan dan anak-anak itu secara tidak bisa di luar dan masuk kelas juga dalam kelas. Oke baik. Jadi untuk mencapai hal itu selama ini yang sudah Ibu Bidari lakukan itu untuk mendisiplinkan anak-anak supaya bisa oke waktunya masuk kelas bisa masuk, waktunya nanti istirahat anak juga bisa istirahat, itu yang sudah Ibu Bidari lakukan itu apa? Nah ini saya juga melakukan itu ya paling ini itu cuma apa ya, bermain di dalam itu sebentar sekali. Jadi untuk pelajaran itu ya lebih ke fokus anak-anak serius mengerjakan tugasnya, tapi cuma apa ini ya, permainannya itu cukup singkat. Jadi mereka itu sama ya Bu ya, karena dunia kan dunia bermain, kalau permainannya cuma sedikit kan mungkin mereka itu menjadi permasalahan ya. Oh ya, jadi anak-anak itu kalau dari pemikiran Ibu Bidari itu anak-anak lebih cepat bermain di luar, dan dalam artian itu mereka kurang betah di dalam kelas itu karena permainannya singkat seperti itu ya. Kalau dari Ibu Bidari sendiri kemarin permainan-permainan apa saja yang sudah Ibu Bidari lakukan? Kemarin ya saya cuma itu mengajak mereka itu makan sedikit ya, itu secara klasikal. Oh jadi SDK itu masih dilakukan secara klasikal. Lalu selain itu baru itu sih Bu, saya baru itu saja. Baru melakukan SDK secara klasikal ya. Oke baik. Mungkin ada rencana Ibu Bidari ke depannya supaya anak-anak ini lebih merasa betah di dalam kelas, mereka lebih nyaman sehingga bisa mendisiplinkan anak-anak, dalam artian anak-anak belum keluar kelas sebelum
waktunya. Apa yang akan Ibu Bidari lakukan? Kan kita kan ini untuk pembelajaran ini kan kalau setelah saya itu sudah saya bentuk kelompok jadi permainan itu tapi ya cuma ini sih mengerjakan Elsa dan Elsa. Jadi dalam satu kelompok ada kelompok yang pertama akan saya buat permainan itu beda, kelompok kedua juga berbeda dengan kelompok yang satu, kelompok yang ketiga juga permainan beda lagi dari kelompok satu dan dua. Mungkin itu mereka bisa ini ya, bisa lebih fokus lagi, bisa lebih entah lagi di dalam kelas itu. Oke, baik. Jadi rencana Ibu Bidari nanti ke depan Ibu Bidari akan membuat permainan itu dikelompokkan. Jadi ada beberapa kelompok. Nah, nanti dalam kelompok itu sistemnya anak-anak itu bergantian, rolling, atau nanti bisa mengerjakan dalam waktu yang bersamaan atau bagaimana? Rencana sih saya rolling Bu, biar mereka jadi bisa melakukan 3 permainan sekali dalam satu hari, bisa ada banyak permainan gitu. Oke, baik. Jadi lebih memvariasikan kegiatan untuk membuat anak-anak itu betah di dalam kelas dan tentunya dengan itu diferensiasi juga diferensiasi dalam pembelajaran. Baik, rencana yang sangat luar biasa Ibu Bidari. Lalu kemudian dari rencana Ibu Bidari itu kira-kira Ibu Bidari akan mulai melaksanakannya kapan Bu? Insya Allah besok bisa saya laksanakan Bu, tapi itu sudah koordinasi dengan ya dengan rekan sejawat saya karena ini kan kelompok A, jadi memang perlu bantuan yang sangat luar biasa untuk mereka anak kelompok. Jadi tetap harus ada rekan yang mendampingi. Kalau saya sendiri ya mungkin bisa sih, cuman walahan dengan anak yang harus berpeluang ini tetap ada. Baik, jadi Ibu Bidari akan mulai merencanakan besok, tapi tetap harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Benar sekali kalau kelompok A memang membutuhkan pendampingan ekstra. Baik, kira-kira Ibu Bidari apakah yang akan Ibu Bidari lakukan untuk menjaga komitmen Ibu agar rencana tadi bisa tetap dilaksanakan walaupun tadi sudah disampaikan kendalanya dengan anak yang jumlahnya begitu banyak dan juga usia kelompok A yang memang masih membutuhkan pendampingan ekstra. Saya punya kan belajar lagi, referensi sesuai dengan sesuai dengan kompetensi yang dicapai anak ini. Saya kembangkan pada anak saya dengan tujuan pembelajaran saya. Saya akan sesuaikanlah dengan permainan yang kognitif juga harus dengan permainan yang berbentuk kognitif juga kognitif juga ya. Bahasa permainan juga bisa yang mungkin dengan kontak rantai ya, dan bisa yang fisik motor mungkin bisa membentuk dengan galop, plastisin atau mungkin dengan Lego. Itu kan bervariasi ya permainan pasti akan menyenangkan. Oke, baik. Ya Bu, ini kita ngobrol sudah lumayan lama, sudah lumayan banyak yang kita bicarakan. Nah, di akhir percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Bidari dapat dari ngobrol kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya senang Bu setelah ngobrol dengan panjenengan. Jadi yang saya kekhawatiran saya tentang kebingungan saya mengenai masalah anak-anak yang tidak betah di dalam kelas tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya untuk bisa membuat mereka bisa disiplin waktu dengan permainan dan dengan biaya saya lakukan. Oke, baik Ibu Bidari, selamat melaksanakan rencana yang sudah dilakukan oleh Ibu Bidari. Tetap semangat dan nanti seminggu lagi kan kita ketemu di kegiatan bungkus ya Bu ya. Nanti saya ingin ngobrol lagi sama Ibu Bidari bagaimana kedepannya, bagaimana hasil dari rencana yang sudah dilakukan Ibu Bidari. Nanti bisa kita bicarakan lagi seminggu ke depan ya Bu Bidari ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Mungkin saya akhiri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Bidari. Selamat siang Bu Sarani. Selamat siang Pak Sigit. Nah, hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Kita akan lagi membicarakan coaching yang sudah kalian lakukan kemarin.
ketika melakukan coaching. Jadi secara garis besar mungkin pertama-tama Bu Jarwani bisa menceritakan apa yang dirasakan, apa yang dialami, mungkin kesan-kesannya ketika melakukan coaching. Ya Pak, untuk perasaannya tentu senang Pak, bisa berbagi, bisa sharing, jadi tahu ternyata permasalahan di masing-masing TK itu ternyata berbeda-beda. Kemudian saya juga senang kemarin coaching yang saya lakukan itu sudah berjalan dengan cukup baik Pak. Kalau menurut saya pribadi juga saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Bidari dengan baik, yang saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang arahnya ke situ, jadi sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan saya juga merasa diri saya itu juga ikut berkembang Pak, dengan saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada Ibu Sri Bidari. Jadi pertama ya merasa senang, lega ya. Iya Pak, lega itu. Bisa membantu orang lain itu kan juga, walaupun kita tidak perlu memberikan, maksudnya kita tidak harus nuturi harus gini. Kembali dari saya mengamati dengan memang benar-benar membebaskan kepada diri saya untuk menyampaikan apa yang ada dalam benaknya. Kita hanya Bu Jarwani sebagai pasti apa istilahnya teman ngobrol, iya, tapi bisa mengarahkan, bisa membantu. Itu kan kita bisa membantu orang itu sangat Kemudian ini kita fokuskan ke kemarin area yang ingin panjenengan kembangkan pada bagian mendengarkan secara utuh, kemudian mendapatkan kata kunci yang selanjutnya bisa menggunakan untuk memberikan pertanyaan yang lebih mendalam, fokus bagaimana tentang hal itu. Ya Pak, jadi coaching yang saya lakukan, saya bisa mendengarkan secara aktif, kemudian saya bisa menemukan kata kunci dari permasalahan Ibu Bidari. Ternyata kemarin itu curhat dengan saya itu tentang mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan murid-murid Ibu Bidari yang ketika waktunya belajar itu malah bermain di luar, bermain di area luar, itu menjadi kegalauan Ibu Bidari. Dan kemarin itu ternyata permasalahannya itu hanyalah di kegiatan pembelajaran yang mungkin kurang menarik bagi siswa Pak. Jadi kemarin setelah Ibu Bidari banyak menceritakan pada saya penyebabnya seperti itu, Bidari juga sudah bisa menemukan sendiri solusinya, akan merubah kegiatan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan dengan permainan yang belum bervariasi dan SDN yang masih terbatas. Ibu Bidari selanjutnya akan menerapkan pembelajaran dengan lebih bervariasi, akan membagi anak-anak itu dalam kelompok kecil dengan kegiatan yang berbeda. Jadi itu anak akan aktif dalam berkegiatan seperti itu Pak. Jadi sudah runtut ya dari itu. Iya, sudah Pak. Kemudian untuk dari diri panjenengan sendiri, dari Bu Jarwani sendiri dalam hal mendengar identifikasi kata-kata kunci dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam berfokus. Bagaimana ketika Anda melakukan coaching kemarin? Apakah itu ngalir gitu aja atau seperti apa? Mungkin cerita dari panjenengan saja. Iya, kemarin itu rasanya mengalir saja Pak. Jadi ketika mendengarkan cerita, oh ya, jadi karena kita kan sama-sama di TK, jadi hampir-hampir mungkin sepemahaman. Kebetulan saya juga dari kelompok A, jadi juga kasusnya dari kelompok A, jadi mengalir begitu saja Pak. Pertanyaan, kemudian saya melatih dengan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Bidari dan akhirnya bisa menemukan solusi seperti itu. Jadi dari apa yang kita kemarin ketika supervisi itu kita bicarakan itu benar-benar sudah terlaksana. Ya, alhamdulillah sudah bisa terlaksana Pak Dikir. Kemudian apabila Bu Jarwani berkenan, saya akan menyampaikan dari hal-hal yang saya amati kemarin. Oke baik Pak, dengan senang hati Pak Dikir. Semoga tidak menyinggung ya. Iya Pak. Tapi ini kemarin sebenarnya mantap semua Pak. Dari awal, mulai dari filternya itu kemarin ada Bu Jarwani bisa menanyakan tujuannya. Tujuannya itu kan anak-anak agar mau disiplin waktu itu kan, ketika segera masuk kemudian ke kelas, kemudian untuk itu yang tujuan
itu juga ada identifikasi keadaannya, permasalahannya, akar masalahnya, kemudian rencana dari Bu Sriwijari juga ditanyakan juga mau seperti apa solusinya, dan juga tanggung jawabnya, pelaksanaannya seperti apa. Jadi secara kita itu sudah lengkap semua. Kemudian dari aspek spesifik yang ingin Anda kembangkan kemarin, jadi kalau saya mengamati, Anda sudah benar-benar hadir penuh. Jadi menyimak penuh dengan buktinya ketika Bu Sriwijari itu tanya, itu Bu Jalani lanjutnya itu semacam mengeluarkan gestur-gestur seperti mengangguk, kemudian seperti mengatakan oh iya betul sekali. Itu menunjukkan kalau Bu Jalani itu hadir penuh, dan di situ Bu Sriwijari merasa sangat-sangat senang sekali dihargai ketika dia sehingga bisa mengeluarkan segala macam. Kemudian saya juga mengalami kemarin Bu Jalani juga mencatat hal yang pertama kata dia yang dilakukan dari Bu Sriwijari, kemudian menanyakan tindak lanjutnya seperti apa, bahkan sampai pada nanti akan follow up-nya seperti apa, misalkan akan bertanya, akan ketemu ngobrol lagi seperti apa, mungkin kan dari problemnya Bu Sriwijari ini tidak selesai satu kali treatment kan, mungkin berkepanjangan ya, itu dengan juga menawarkan apabila akan ada sesi coaching yang selanjutnya. Nah, itu hal yang positif yang saya temukan, hal yang kuat, hampir semuanya itu lancar ya kemarin. Nah, kemudian pertanyaan gitu ya dari saya, ada tanggapan dari Bu Jalani? Terima kasih Pak Sigit untuk observasi yang sudah dilakukan. Tentu itu akan menjadi umpan balik bagi saya untuk coaching kedepannya agar lebih baik lagi. Kemudian untuk sisi mungkin kelemahan itu kebetulan saya tidak menemukan kemarin, mungkin saya yang kurang jeli. Kalau dari Bu Jalani sendiri yang mengalami, mungkin merasakan kayak mau ada yang lali gitu, ada gitu nggak kemarin? Iya, sebenarnya masih ada Pak. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu bisa saya gali lebih lagi Pak. Iya. Jadi harapannya ke depan saya ingin mengajukan pertanyaan itu memang benar-benar saya gali lebih banyak lagi, dan pertanyaan itu bisa lebih berbobot lagi. Seperti itu Pak. Kira-kira kemarin bisa kok kurang dalam itu ada faktor apa? Karena waktu Pak, waktunya dia punya aja, karena juga pertemuannya juga terbatas dengan kesibukan masing-masing, kurang lebih cuma 15 menit Pak, jadi terbatas waktu seperti itu. Kedepannya bisa menyelenggarakan waktu. Iya, kedepannya akan saya agendakan untuk meluangkan waktu lebih seperti itu Pak. Jadi kemudian mungkin terakhir dari saya, hal-hal yang sudah baik ini mau dipertahankan, diingatkan. Kemudian tadi masalah waktu gitu kan, waktu bukan punya kita, waktu itu mau dipakai tidak dipakai tetap berjalan. Iya Pak. Jadi ketika bisa dimanfaatkan lagi, dihabiskan untuk hal yang lebih positif lagi, bisa akan bermanfaat. Selanjutnya semangat pada Bu Jalani meningkatkan kompetensinya dalam menjadi coach.